Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha sekalian? Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini Ustadz ingin memberikan review materi yang selama ini sudah Ustadz share sebelumnya. Nah, bagi Ananda soleh-soleha ya yang mungkin pada video-video selanjutnya, pada video-video sebelumnya belum begitu paham dengan materi-materi yang Ustadz berikan. Nah, pada video kali ini Ustadz ingin memperjelas lagi, memperluas penjelasan-penjelasan lagi sehingga Ananda soleh-soleha bisa paham. Dan juga Ustadz akan memberikan link soal, tapi link soalnya itu kalian bisa kerjakan soalnya nanti kalau tentunya sudah menyaksikan video ini. Jadi saksikan video ini sampai habis supaya bisa mengerjakan tugas soal pilihan ganda yang nantinya Ustadz share linknya. Seperti itu yang bisa kalian akses dan kalian kerjakan nantinya. Baik, Ananda soleh-soleha, kali ini Ustadz ingin review materi TIK tentang program pengolah angka, mulai dari membuka program pengolah angka khususnya Excel, kemudian membuat tabelnya, hingga melakukan perhitungan aritmatika sederhana, menuliskan atau membuat formulanya seperti apa. Yuk kita langsung buka aplikasinya ya, software Excel. Oke. Nah, kalian bisa langsung buka Excelnya yang ada di komputer kalian atau di laptop kalian. Kalian membuka tampilan awalnya seperti ini untuk Excel 2016 atau 2013 ke atas. Seperti ini tampilan awalnya, kemudian pilih blank workbook. Oke, setelah dipilih blank workbook maka muncul tampilan utama. Nah, seperti ini tampilan utama Microsoft Excel, banyak kotak-kotaknya seperti ini. Padahal sebenarnya ini tidak ada kotak-kotaknya. Kalau kita print, ini hanya sebuah kertas putih seperti itu. Ini hanya sebuah kertas putih. Nah, nantinya di sini kalau kita ingin membuat tabel, maka kita blok, klik tahan, kita blok semua ini area yang ingin terjadi. Kita ingin buatkan yang namanya tabel, blok semua. Oke, misalnya kita membuat tabel, oh iya, kalau kita membuat tabel, tentu kita harus tentukan dulu jumlah barisnya berapa dan jumlah kolomnya berapa, seperti itu. Misalnya kita membuat kolom di sini, kolomnya misalnya berapa? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita buat sampai 10. Boleh kita mulai dari sini, geser sampai ke sana, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian blok sampai 10 kolom. Setelah itu kalian tentukan lagi jumlah barisnya. Misalnya barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita sampai 12, sampai di 15 ini ya, sampai di angka 15. Berarti kita dari sini ulang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, sampai di sini saja ya. Kita hitung dari 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Oke, sampai di sini. Dari 4 sini ya. Oke, kita blok, klik tahan ya, blok sampai di sini. Kemudian geser ke sana sampai pada kolom yang sampai 10 kolom. Seperti ini. Setelah itu, klik di sini. Kita pilih all borders. Nah, tabelnya sudah jadi seperti ini ya. Tabelnya sudah jadi. Oke. Kemudian berikutnya kita akan menentukan besaran kertas, besar atau ukuran kertas. Pada saat kita ngeprint nanti, ukuran kertasnya seperti apa, kemudian ukuran kiri kanannya seperti apa ya. Kita masuk ke page layout atau kita masuk ke view dulu. Kalau caranya Ustadz sendiri, Ustadz masuk ke view-nya Ustadz ganti page layout seperti ini. Kenapa? Tujuannya supaya kita bisa melihat bentuk kertasnya. Nah, ini sudah terlihat bentuk kertasnya seperti ini. Oke, ini bentuk kertasnya ya. Sudah jadi seperti ini. Ini bentuk kertasnya. Ya, bentuk kertasnya ya. Oke. Sudah paham sampai di sini? Nah, nantinya di sini karena dia punya kolom terlalu lebar-lebar, maka tersambung di halaman berikutnya atau kertas berikutnya. Ada 2 kolom karena kolomnya terlalu lebar. Bisa nanti kalian atur atau kalian buang saja kolom yang tidak dibutuhkan. Nah, kemudian kita ke page layout, kita ganti size, kita pakai A4. Nah, ini kertasnya sudah A4. Kita ganti A4 saja. Oke. Kita kembali ke menu home. Ini kita hapus. Kolom ini hapus saja karena digunakan. Blok saja itu. Terus sampai di sini boleh. Kemudian klik delete. Pilih delete column, delete sheet column. Oke, sudah terhapus. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian di sini kita masukkan data. Taruhlah di sini kita tulis X. Kita tulis X. Di sini kita tulis Y. Oke. Nah, kemudian di sini kita pilih atau kita beri perhitungannya ya, perhitungannya. Misalnya di sini X ditambah Y. Oke. Di sini X dikurang Y. Oke. Di sini X dikali itu pakai tanda bintang ya. Pakai tanda bintang. Kemudian Y. Oke. Kemudian di sini kita pilih pembagiannya misalnya ya. X. Kalau untuk membahagi maka gunakan ini per atau garis miring. X dibagi Y. Seperti itu. Kemudian di sini kita ganti X dikali 20%. Kemudian di sini kita ganti X
dikali 20, maksud Ustadz Y dikali 20%. Tansif, kemudian tekan tombol 5. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, di sini kita kosongkan saja. Oke, kita kosongkan saja. Kita kosongkan saja di sini. Ya. Kita kosongkan saja seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini boleh kita geser seperti ini untuk mengatur lebar daripada kolomnya ini. Oke. Ya, anggaplah seperti ini ya. Setelah itu, Ananda Soleh Soleha, nantinya kita akan masukkan nanti saya jelaskan ya apa maksudnya ini X tambah Y, X kurang Y, X kali Y. Oke, kita masukkan datanya dulu. Misalnya di sini datanya 12.000. Ya, di sini misalnya kita masukkan datanya 10. Ya. Tunggu ya. Misalnya 15. Ya. Misalnya di sini 80.000. Di sini misalnya 40. Di sini misalnya 200.000. 200.000 ya. Dimasukkan. Sorry. Ya. Nah, ya, 200.000. Kemudian di sini misalnya 10.000. Oke, di sini 35.000. Di sini 15. Di sini 25.000. Di sini 50. Di sini 395.000. Di sini terganti 60.000. Di sini 13.000. Nah, termasuk data yang sudah kasih masuk. Nah, ini data yang sudah saya kasih masuk ya. Nah, di sini Ananda Soleh-Soleh sekalian, nantinya angka ini kalian ikuti ini, misalnya X tambah Y, artinya
X ini, angka yang di X ini ditambahkan dengan angka yang di Y ini. Oke, berarti sepanjang kolom X plus Y ini, sepanjang ke bawah itu dan nilainya akan diisi dengan hasil-hasil penjumlahan dari Y, X ditambah dengan Y. Misalnya ini kan, X tambah Y, berarti 1200 ditambah dengan angka 15, hasilnya berapa? Nah, kemudian ini juga X dikurang Y, artinya angka yang di X ini akan dikurang dengan Y. Kemudian hasilnya akan ditulis di sini. Bisa dipahami? Hasilnya akan ditulis di sini. Oke, kemudian X kali Y, berarti X dikali dengan Y, hasilnya berapa? Kemudian X dibagi Y, hasilnya berapa? Kemudian X dikali 20%, berarti X ini, angka ini dikali 20%, hasilnya berapa? Kemudian Y dikali 20%, berarti nilai yang di Y, atau data yang di Y ini, angka yang di Y dikali dengan 20%, hasilnya berapa? Oke? Kita mulai ya. Misalnya X tambah Y. Kalau X ditambah dengan Y, X ditambah dengan Y, kita akan tulis formulanya seperti ini. Nah, ingat, setiap ingin menuliskan formula, maka diawali dengan tanda sama dengan. Kalian harus ketik sama dengan. Oke, di sini di kolom formulanya, kalian ketik sama dengan. Oke, kemudian klik angka yang ada di X ini, kan X mau ditambah dengan Y, berarti X, berarti angka ini. Klik itu. Nah, kemudian masuklah angka A5 di kolom formula. Kenapa masuk angka A5 atau data A5? Karena angka 12.000 ini berada di sel A5. Dia berada di kolom A di baris 5, berarti dia selnya A5. Berarti kolom di A5, yaitu angka 12.000 ini sudah masuk di sini. Kemudian tambah. Oke, sudah tambah dengan Y, berarti ini angka 15. Berarti angka 15 ini kita klik. Muncullah B5. Kenapa B5? Karena dia berada di sel B5, yaitu sel yang bertepatan di kolom B di baris kelima, berarti B5. Nah, inilah formulanya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai formulanya, tinggal kalian tekan tombol enter. Nah, itulah hasilnya. 12.015. Itulah hasilnya dari penjumlahan. Kemudian demikian juga ini. Oke, demikian juga ini. Nah. Dan ini juga bisa kalian tahu hasilnya dari melihat formula yang ada. Misalnya kalian klik ini, maka muncul di formula ini A5 tambah B5. Dari sini berarti hasilnya dari A5, berarti angka ini 12 ditambah dengan 15. Berikutnya Y kurang X kurang Y, seperti itu. X kurang Y artinya yang di X ini, yang angka di X ini akan dikurangi dengan angka yang di Y. Kita akan tulis formulanya seperti apa? Formulanya sangat mudah sekali, sama seperti formula penjumlahan, hanya tinggal tandanya saja diganti tadi. Tadi pakai tanda plus untuk menjumlahkan, dan untuk pengurangan tinggal ditambah tanda minus untuk pengurangan. Kita seperti biasa, sebelum menulis formula, kita klik di kolom formula. Setiap awal dari penulisan formula harus menggunakan tanda sama dengan. Oke, tanda sama dengan sudah kita ketik, sudah kita masukkan di kolom formula. Kemudian klik angka 12. Sorry, maksud utat angka 12.000 ya. Angka 12.000 yaitu A5.
kemudian masukkan pengurangan nilai tanda kurang, tanda minus, kemudian klik lagi ini. Sudah jadi formulanya seperti ini, kemudian klik tekan tombol enter. Inilah hasilnya. Kemudian X kali Y sama formulanya, X kali Y demikian juga ini X per Y, berarti sini kita sama dengan di formulanya X bahagi ini sama dengan 60, kemudian ini juga X dikali 20%, berarti sama dengan X dikali 20%. Tekan shift, tahan, kemudian 5. Oke, kemudian ini formula, seperti ini formulanya ya. Tekan enter. Jadi ini juga sama ya, seperti ini. Inilah jadinya. Nah, demikian juga untuk nilai-nilai yang di bawah ini. Nah, tetapi apakah kita akan menulis lagi formulanya, mengetik lagi formulanya, mengcopy lagi formulanya? Tidak. Caranya sudah mudah. Excel bisa langsung melakukan perhitungan otomatis seperti perhitungan yang di atasnya. Oke, misalnya di sini formulanya seperti ini ya. A5 tambah B5 ini akan sama ke bawah, nanti dia akan mengganti sendiri. A5 tambah B5 dia akan menjadi terganti menjadi A6 ditambah dengan B6. Ini kan yang kedua berada di A6 dan ini 40 berada di B6. Dia akan sesuai otomatis. Bagaimana caranya? Mudah. Tinggal pointer ini kalian arahkan ke pojok sini, ke pojok sel ini yang sebelah pojok bawah sebelah kanan sampai kursornya pointernya berbentuk seperti ini, tanda plus hitam seperti ini. Sampai begitu bentuknya, langsung klik tahan, geser ke bawah sampai di sini. Nah, maka dia terhitung maka dia melakukan perhitungan secara otomatis ke bawah sama dengan perhitungan yang sebelumnya. Demikian juga ini. Kalian tidak perlu capek-capek menuliskan formula lagi, tidak perlu. Langsung tarik, ini juga tarik, ini juga tarik, ini juga tarik, ini juga ditarik. Seperti itu, sangat mudah sekali. Kemudian di sini kita atur bagaimana supaya tulisan yang ada di sel ini semua akan ke tengah begitu, atau align tengah atau align center. Nah, berarti kita rubah align-nya menjadi align center. Kita klik ini, kita klik ini, dua ini align-nya, align center, align left, align right. Dan right itu align, dia akan merata ke sebelah. Kalau align right, dia akan tulisannya akan merata ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Coba ya, dia akan merata ke sebelah kanan, itu berubah. Kalau align left, tulisannya akan merata ke sebelah kiri. Kalau tengah, tulisannya akan bertumpuk ke tengah seperti ini. Oke. Nah, di sini juga bisa kita rubah ini ya, jenis numbernya ya. Kita bisa rubah, misalnya kita kalau ingin menambahkan rupiah atau Rp, singkatan Rp ya, berarti dia perhitungan Rp ya, rupiah ya. Maka kita pakai, kita ini dulu ya, kita blok semua, kita klik ini,
kemudian pilih accounting. Kita perbesar ini ya, perlebar dia punya kolom. Klik tahan, tarik. Nah, seperti itu. Ini juga bisa pakai accounting. Oke, yang ada XX ini berarti, yang ada tanda pagar ini berarti tulisannya itu dia punya lebar kolom terlalu sempit, tidak mampu memuat angka yang ada di dalam. Jadi kita perlebar lagi, nah, baru muncul seperti ini. Oke, itu saja ya, itu saja video kali ini. Nah, Ustadz akan membagikan linknya ya, link soal pilihan ganda. Nanti kalian akan mengerjakan soal itu, tapi kalian harus nonton video ini sampai selesai. Oke, itu saja dulu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.